Selamat pagi semuanya. Sebelum melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Dia, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Siap memberikan yang terbaik? Katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita. Kita angkat tangan kita, arahkan pada Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Kembali kami ucap syukur Tuhan, kasih-Mu tak sudah dalam kehidupan kami, cinta-Mu terus nyata dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami menyatakan bahwa hati kami selalu percaya padamu dan selalu berharap kepadamu. Engkaulah satu-satunya Allah kami yang hidup, Allah yang mampu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Pemulihan, kemenangan terus terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Roh Kudus, kami ucap syukur dan kami siap memuji-Mu, kami siap berikan yang terbaik bagi-Mu. Nah, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Kami angkat suara kami, naikkan syukur kami hanya padamu Tuhan. Engkau bertuhan kami. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun yang Tuhan. Ketika ku berdoa, saat itu nyata. Di saat ku tak berdaya,
kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sembahyang. Haleluya. Mujizat itu nyata Tuhan. Yesus, Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Kau punya Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan.
jiwaku. Katakan semuanya. Semuanya bagimu Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanku, berikan hatiku dan
pagi hari ini kami boleh alami kasih kemurahan-Mu, kami boleh alami hadirat-Mu, dan kami boleh bersyukur hari ini Engkau hadir atas setiap pribadi lepas pribadi, atas setiap kami, untuk menyertai kami, menuntun kami, melindungi kami, memelihara kami, dan memberi kemenangan atas seluruh kehidupan kami di tengah-tengah krisis yang ada, sehingga kami boleh alami Tuhan, dan kami boleh menjadi kesaksian sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam segala kelemahan kami saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur, kami boleh bergantung mutlak kepada Tuhan, dan semua akan alami perkara-perkara yang indah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini, mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan jamah setiap kami, urapi setiap kami. Mari singkapkan firman-Mu, karena kami tahu firman yang tersingkap itu firman yang tergenapi. Dan kami percaya saat ini Tuhan, hidup kami ada di dalam Tuhan. Menjadikan setiap kami tanah yang subur, sehingga setiap benih yang ditaburkan, yaitu firman, kebenaran yang daripada Allah, boleh menjadi berkat dan bertumbuh subur, berbuah lebat, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu secara khusus hari ini jadi berkat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Satu hal yang indah luar biasa, di tengah krisis ada jaminan firman Tuhan, yaitu apa? Ada kemenangan yang besar, kemenangan yang luar biasa yang Tuhan sudah tetapkan. Kita umat yang diberkati Tuhan, kita umat yang luar biasa di dalam Tuhan. Sekalipun kita menyadari ada 3 kerentanan dalam kehidupan kita, ada 3 kelemahan pribadi sebagai manusia, yaitu apa? Yang pertama, bahwa manusia, saudara yang dikasih Tuhan sadari, dia tidak punya kekuatan. Dia diciptakan bukan dari otot kawat, tulang besi, atau dengan kulit baja, tidak. Anti penyakit, tidak, saudara. Ya, oleh karena dosa manusia dulu diciptakan memang sepeta segambar dengan Allah, tapi karena pemberontakan yang terjadi, dosa membuat kita rentan, saudara. Sehingga manusia mudah untuk apa? Mendapatkan sakit penyakit, bahkan sampai menuju kematian. Betul? Nggak ada orang yang sampai sekarang hidup ya, terus ada? Nggak ada. Terus nggak pernah mati. Semuanya ada, cuma di film-film, saudara ya. Wah, ini yang terjadi ya, bisa 500 tahun umurnya ya. Itu sesuatu yang khayalan, itu keinginan manusia seperti itu. Tetapi manusia rentan. Ya, penyakit itu gampang nyerang. Walaupun saudara sudah proteksi kapan bagaimanapun juga, sadari bahwa penyakit itu bisa datang. Apalagi di situasi pandemi virus corona hari ini. Corona itu bisa datang kepada siapa saja, dalam situasi apapun juga. Amin. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sadari bahwa kita rentan, kita lemah, kita itu tidak bisa berhadapan dengan sakit penyakit dan kemudian kita kebal. Nah, satu penyakit kita gak berhasil untuk kita tangkal, mungkin kita kebal, tapi penyakit yang lain yang berdatangan terus silih berganti, saudara. Itu sebabnya sadari itu. Bahkan kematian itu pun juga pasti datang atas kehidupan manusia, dan itu waktunya kapan saja, saudara. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa kapanpun juga. Itu bisa terjadi. Itu sebabnya sadari betul atas kerentanan dari pribadi kita. Kita lihat di rumah sakit, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang terbaring, saudara, yang sedang sakit. Mereka apa? Itu bukti bahwa manusia itu lemah. Apalagi kalau kita lihat di kuburan, saudara. Kita lihat di sana bagaimana kematian itu bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sadari bahwa kita lemah. Yang kedua, kita hanya bisa mengendalikan hidup kita 10% aja, saudara. Itu ada di dalam kendali dan kontrol kita. Kita bisa, apa yang aku lakukan, itu hanya 10%. Tapi yang 90% itu di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengantisipasi, bahkan kita tidak bisa menangkal, bahkan kita tidak bisa menolak hal itu. Kita bisa, mungkin pada saat kita keluar dari rumah tiba-tiba jeder, kecelakaan terjadi, itu bisa.
Kita nggak bisa kendalikan 90%, kendali bukan ada di tangan kita, saudara. Itu sebabnya sadari itu. Bahaya bisa datang kapan saja, dan kita tidak bisa punya kekuatan untuk mengalami perlindungan, memberikan kita lolos dari masalah itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apalagi dalam situasi pandemi virus corona berdampak yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sadari Tuhan memang izinkan itu terjadi, dan virus itu berdampak atas ekonomi, sehingga kehidupan ekonomi orang-orang sudah pada kesulitan, mereka akhirnya menghalalkan segala cara, sampai-sampai akhirnya mereka pun mungkin melakukan perampokan, melakukan pembegalan dan sebagainya. Berbagai macam hal, dan kita tidak bisa menangkal, kita tidak bisa mengendalikan yang 90% itu, tetapi 10% kita masih bisa, saudara. Itu sebabnya kita lemah, kita rentan. Apa yang akan terjadi besok kita nggak tahu, apa yang terjadi 5 menit lagi itu kita nggak tahu, saudara, nggak ngerti, saudara. Itu sebabnya sadari akan hal itu, siapapun kita sadari. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dan ketika manusia sadar akan kelemahannya, bahwa dia bisa mudah kena sakit penyakit, tidak mempan, bukan diciptakan sebagai orang yang kuat, saudara, bukan diciptakan orang yang umur panjang, nggak bisa mati, enggak, kita lemah, dan kita tidak bisa kendalikan hidup ini. 90% kita nggak bisa kendalikan, 10% hanya ada di dalam tangan genggaman kita. Dan yang ketiga, ingat, di sekitar kita ada iblis, saudara. Roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang mempengaruhi pikiran Anda, yang mempengaruhi hati Anda, yang terus mencoba untuk membuat kita keluar dari rencana Tuhan. Hasilnya apa? Dibawanya kita kepada hal-hal yang jahat, dibawanya kita untuk menuju kebinasaan, supaya kita bisa bergabung dengan kerajaan mereka. Itu sebabnya hati-hati, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ada kerentanan dalam kehidupan kita, dan kita tidak bisa punya kekuatan untuk menangkal itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, catat baik-baik, pagi hari ini kita butuh satu pribadi yang di dalamnya ada segalanya, yaitu pribadi yang lebih besar dari kelemahan kita, satu pribadi yang lebih besar dari persoalan kita, satu pribadi yang lebih besar dari segala yang ada di sini, dunia ini. Karena dia adalah sang pencipta. Siapa? Yesus. Kita butuh pribadi yang namanya Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang luar biasa, yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, dan yang luar biasa, hari ini dia hadir, dan Roh itu berkuasa atas kehidupan kita, memberi kekuatan, sehingga di dalam kehidupan apapun, saudara, di dalam situasi apapun, Tuhan sudah jamin bahwa bersama dengan Dia kita akan alami perjalanan yang indah, perjalanan yang luar biasa. Sekalipun kita lemah, di dalam kelemahan itulah terletak kekuatan kita. Bukan karena siapa kita, tapi karena ada Tuhan yang menyertai kita. Itu penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat sulit dan sukar ini, hari ini catat baik-baik, dibutuhkan satu pribadi di mana kita bisa bergantung kepada Dia. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata sukar di sini dalam bahasa aslinya kalepos. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini berbicara keadaan yang tidak bisa kita kendalikan, keadaan yang jelas ini akan menghancurkan kita. Kita tidak punya kekuatan, tidak punya daya untuk mengatasi keadaan itu. Itu sebabnya kata kalepos itu mempunyai satu arti, yaitu suatu kondisi di mana tidak satu orang pun yang dapat bertahan hidup jika ia tidak sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Tuhan. Kalepos artinya tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan. Nggak ada satupun orang yang bisa bertahan melawan virus corona. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa. Bahkan ada yang ngatakan, mana virus corona tak telane. Nah ini coba itu, nggak usah banyak virus, satu titik aja, satu aja sudah ditelan benar-benar, habis dia, siapapun dia,
Nggak ada kekuatan apapun yang bisa mengatasi ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, virus itu begitu menyerang dan dia tidak pandang bulu, saudara. Dia nggak pandang bulu, saudara. Nggak tahu bulu siapa yang mau dipandang, itu urusan lain. Tetapi prinsipnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, catat baik-baik. Ini memberikan satu gambaran dan pengertian yang jelas bahwa kita punya kelemahan. Kita punya kelemahan yang akan menghancurkan kita. Itu sebabnya kalepos, yaitu apa? Kita harus bergantung kepada satu pribadi yang di dalamnya kita kuat dan kita bisa menang. Amin. Amin. Itu penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kata kalepos itu punya kunci, yaitu apa? Hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi sukar, di dalam segala kelemahan-kelemahan yang ada dalam kehidupan kita, itu bisa, boleh ada cover, boleh ada perlindungan, boleh ada benteng yang membuat akhirnya kita boleh mengalami kemenangan. Sehingga virus yang datang mendekat itu lewat begitu saja. Virus yang datang mendekat tidak bisa menyentuh kita. Ya, virus yang datang mendekat tidak bisa menghancurkan kita. Kenapa? Karena ada benteng perlindungan yang kuat dan kokoh. Yaitu apa? Di dalam Tuhan. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka segala kehidupan kita ada di dalam genggaman Tuhan. Tuhan yang berperang untuk kita. Amin. Tuhan yang akan membuat kita mengalami kemenangan di tengah krisis ini. Tuhan yang akan membuat benteng perlindungan yang kokoh, sehingga Tuhan yang berperang untuk kita dan kita tinggal diam saja. Artinya dalam segala kelemahan kita percaya, ketika kita bergantung dengan Tuhan, wow, luar biasa. Ada perkara-perkara ajaib, perkara-perkara luar biasa, dan kita akan mengalami masa depan yang luar biasa. Dan selesai masalah virus ini, pandemi ini selesai, catat baik-baik, akan ada banyak kesaksian yang luar biasa. Pribadi saya sendiri, saya lemah, saudara. Ya, saya lemah. Saya tidak punya daya untuk menghadapi semua ini. Begitu virus itu datang, sudah selesai. Tapi catat baik-baik, saya punya Tuhan, di mana saya bergantung kepada Dia. Maka bagian saya ketika saya jalankan, bagian saya ketika saya lakukan, protokol-protokol yang sudah ditetapkan untuk keselamatan, saya jalankan dengan segala segenap hati, dengan sehati-hati, dan dengan semaksimal mungkin. Maka catat baik-baik, bagian saya sudah, maka selebihnya adalah bagian Allah. Dan selebihnya itulah di mana saya hanya bisa bergantung, saya hanya bisa percaya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Itu yang penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kunci untuk mengalami kemenangan di tengah krisis hari ini, krisis apapun, virus corona, keuangan, ekonomi, ya, bahkan kelaparan, kemiskinan, ya, krisis yang terjadi apa, kejahatan yang meningkat, catat baik-baik, kita perlu bergantung mutlak kepada Tuhan. Maka kita akan alami kemenangan dan kita akan dilalukan dengan luar biasa, dan ada kuasa yang menyertai kita. Kuasa untuk apa? Untuk menang. Amin. Kuasa untuk menang, itu penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan bahwa ketergantungan kita kepada Tuhan bukan berbicara tentang ritual. Ritual yaitu apa? Yang biasa kita lakukan, dengan beribadah, berdoa. Wah, kalau aku berdoa bisa-bisaan, berdoa gila-gilaan, cari Tuhan gila-gilaan, maka itu adalah gambaran bahasa sudah bergantung kepada Tuhan. Ternyata tidak, saudara. Untuk kita bergantung kepada Tuhan tidak sedangkal itu, tidak secetek itu, saudara. Tidak, saudara. Tetapi bergantung kepada Tuhan lebih dari itu. Bukan berarti ketika kita diberhadapkan dengan masalah, kemudian kita berdoa, mencari Tuhan, habis-habisan, setiap pagi kita doa fajar. Itu gambaran tentang bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Enggak sedangkal itu, saudara. Enggak sedangkal itu. Karena banyak sekali anak-anak Tuhan, mereka berkata, aku bergantung kepada Tuhan. Caranya apa? Melayani yuk, ibadah yuk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa, baca firman, dan kemudian Anda mengalami jalan keluar, Anda mengalami kesaksian, dan Anda berkata, puji Tuhan, ketika aku bergantung kepada Tuhan, maka aku mengalami hal-hal yang luar biasa. Banyak sekali, dan itu dilegalkan, saudara.
Bukan hanya jemaat Tuhan, tapi gereja kadang-kadang juga melegalkan hal itu. Ayo ibadah-ibadah. Bukan sebatas itu, saudara. Tapi catat baik-baik, ketergantungan kita kepada Tuhan itu berbicara tentang hati, sikap hati kita. Karena orang yang setia, orang yang beribadah, orang yang berdoa, belum tentu dia punya hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Belum tentu dia punya hati yang bergantung kepada Tuhan. Catat itu, saudara. Belum tentu. Kenapa? Mereka datang berdoa, mereka datang beribadah, mereka baca firman, mereka setia, mereka melayani, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Memang mencari Tuhan, tapi tujuannya untuk apa? Pemenuhan nafsu diri sendiri, mencari mujizat, mencari berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, fokus yang berbeda. Bukan fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada pribadi. Untuk diri sendiri. Apakah itu gambar arti tentang satu ketergantungan kita dengan Tuhan? Ternyata tidak. Bukan seperti itu. Tetapi ketika kita punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, catat baik-baik. Orang yang memiliki hati yang benar, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh bergaul intim dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh punya hati yang haus dan rindu kepada Tuhan, pasti dia berdoa. Amin. Pasti dia ibadah. Pasti dia akan melayani. Halo. Pasti dia rela berkorban. Pasti dia rela melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan. Karena apa? Punya hati. Bagaimana dia akan berjuang, berusaha untuk menyukakan hati Tuhan. Sehingga fokusnya bukan untuk diri, tetapi fokusnya untuk Tuhan. Halo. Orang yang punya hati bergantung kepada Tuhan, orang punya hati untuk Tuhan, maka yang dia lakukan apa? Melayani Tuhan. Dia nggak akan pusing. Bukan tetapi walaupun dalam situasi kondisi seperti ini, apapun, walaupun aku tetap melayani Tuhan. Kenapa? Fokusnya bukan untuk diri, tapi untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Halo. Ini penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pahami ini. Banyak anak-anak Tuhan. Oh, aku melayani kok. Oh, aku ibadah kok. Aku melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi yang dilakukannya masih berujung kepada kepentingan diri. Nah, kalau itu berujung kepada kepentingan diri, catat baik-baik. Begitu ada virus, kok ketakutan. Ayo melayani, nanti ada ini, macam-macam, dan kau akan bersembunyi di balik alasan. Tujuannya untuk apa? Selesai. Lolos dari masalah, lolos dari resiko. Apakah itu berbicara tentang ketergantungan? Tidak. Di situasi yang sukar, justru imanmu teruji. Siapa Anda? Terlihat di situ. Amin. Siapa kita? Terlihat di situ. Kita lihat di dalam Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi kondisi yang ada yang begitu sulit ini, kesukaran-kesukaran yang terjadi, iman kita, kasih kita kepada Tuhan teruji. Hati kita teruji, apa yang ada dalam hati kita mencerminkan siapa kita sebenarnya. Terlihat saudara, terlihat. Kita lihat di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang punya hati bergantung kepada Tuhan, orang yang punya sikap hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati di situasi kondisi ini teruji. Kelihatan saudara, mana yang Anda sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan mana yang Anda hanya melayani diri Anda sendiri. Itu sebabnya pada pagi hari ini, jaminan firman Tuhan bahwa kemenangan diberikan di tengah situasi krisis
pada saat kita bergantung kepada Tuhan dan ketergantungan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lebih kepada sikap hati kita. Hati yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Halo, berpancar saudara. Apa yang di hatimu akan terucap dengan perkataanmu. Betul? Hatimu busuk, perkataanmu busuk. Hatimu baik, perkataanmu baik. Amin. Kalau hatimu dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Tuhan, yang keluar juga yang terbaik, yaitu firman. Berkat, saudara. Bikin status, isinya cuma maki-maki, isinya cuma penyesalan, isinya cuma keluhan. Halo, isinya jelek-jelekin gereja, jelek-jelekin pendeta, jelek-jelekin hamba Tuhan, jelek-jelekin orang lain. Maka catat baik-baik, hatimu tidak beres. Hatimu busuk. Ini kenapa? Yang ada di hati Tuhan terpancar. Dan Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan melihat hati, bukan apa yang kau lakukan. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih, bukan apa yang kau kerjakan. Mungkin hari ini kau berkata, aku sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Aku sudah banyak korban. Catat baik-baik, ibadahmu, korbanmu, persembahanmu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hatimu. Amin. Tuhan melihat hatimu. Itu sebabnya sekalipun kita berada di rumah, ibadah di rumah, catat baik-baik. Ketika kau punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau berkenan di hadapan Tuhan, ketergantunganmu akan berbuah besar luar biasa. Kita lihat di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Apakah Tuhan bakaran dan korban sembelihan? Catat baik-baik, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Ini korban loh saudara. Mungkin hartamu, keuanganmu, hidupmu. Halo? Segala apa yang kau punya. Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Dibandingkan saudara. Siapa yang membandingkan antara korban persembahan, mungkin ini berbicara tentang perpuluhan, mungkin ini berbicara tentang persembahan kasih, mungkin berbicara tentang kekayaan, harta dan sebagainya. Dibandingkan dengan apa? Mendengar suara Tuhan. Sesungguhnya jawabannya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Catat baik-baik. Korban kita nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Sekalipun kau persembahan persepuluhan gede luar biasa, rumahmu kau berikan untuk Tuhan. Mobilmu kau persembahkan untuk Tuhan. Hidupmu kau persembahkan untuk Tuhan. Tapi catat baik-baik, kalau kau punya hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, gak ada artinya. Gak ada artinya. Yang Tuhan lihat hatimu. Amin. Nih, yang lihat hati. Banyak anak-anak Tuhan ibadah karena mencari kepuasan diri. Banyak para hamba Tuhan melayani karena apa? Untuk memuaskan diri. Catat baik-baik. Tuhan gak melihat apa yang kita lakukan. Tuhan gak melihat apa yang kita berikan. Tapi Tuhan melihat hati kita. Tetapi orang yang punya hati sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka dia akan melakukan sesuatu untuk Tuhan. Maka dia akan mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Dia akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu pasti. Amin. Ini penting. Diawali dari hati. Itu sebabnya jangan mencari berkat. Jangan mengejar itu. Jangan mengejar persembahan.
Jangan mengejar korban bakaran, korban sembelihan, sia-sia. Tapi cari hati yang benar, berkenan di hadapan Tuhan. Halo, ketika kau punya hati yang sungguh untuk Tuhan, wow, itu semua akan mengalir kok. Itu semua akan mengalir. Amin. Tuhan akan pelihara hidup kita. Berkat akan melimpah, mengalir. Amin. Kekayaan akan mengalir. Mengejar. Kesehatan terus terjadi, tergenapi. Pemeliharaan ngalir. Pada saat apa? Pada saat kita punya hati yang sungguh pada Tuhan. Hati yang bergantung kepada Tuhan. Amin. Ayat yang ke-23, 1 Samuel 15, sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Orang yang mengejar kekayaan, orang yang mengejar persembahan, orang yang mengejar korban sembelihan, orang yang mengejar nafsu pribadi, mencari Tuhan, berdoa, ibadah. Halo, baca firman. Tetapi fokusnya bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan dari hati yang terdalam, tetapi apa? Hanya untuk memuaskan diri. Oh, dengan membaca firman aku bisa tidur nyenyak. Alkitab bisa jadi obat tidur, Pak. Betul. Bener loh, ada satu jemaat. Wih, saya itu kalau nggak bisa tidur, yang saya lakukan apa? Saya buka Alkitab, saya baca Alkitab. Wih, nggak nyampe satu pasal, saya udah tertidur. Wih, ladoh. Gawat, saudara. Apakah itu bentuk ketergantungan kita dengan Tuhan? Nah, itu penyesatan, Bapak Saudari. Itu iblis sedang mengerjakan hidupmu, membawa kau kepada kebinasaan. Halo, catat baik-baik. Tanpa sadar akhirnya kita menjadi pemberontak, dan kita kemudian menolak Tuhan, menolak firman. Maka kau pun akan ditolak. Amin. Engkau akan tertolak, saudara. Itu sebabnya pada pagi hari ini miliki sikap hati yang benar, sikap hati yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Maka ketika kau punya sikap hati yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, apa yang harus kau lakukan? Apa yang harus kau kerjakan? Roh Kudus akan menyertai, Roh Kudus akan menuntun, Roh Kudus akan menyingkapkan. Dan yang luar biasa, apa yang kau miliki, hati yang benar di hadapan Tuhan, maka kau pun akan belajar apa yang Tuhan lakukan atas hidupmu melalui untuk hidup kita. Yaitu apa? Dia Allah yang mengasihi Anda dan saya. Dia rela berkorban, dia rela mati di kayu salib. Tujuannya supaya apa? Menjadi teladan juga buat kita. Orang yang mengasihi Tuhan juga rela mati dan berkorban untuk Tuhan. Halo? Saya lemah, saya rentan, saudara. Usia tua, dan juga ada bawaan-bawaan yang lain. Tapi catat baik-baik. Saya percaya iman saya berkata saya menang. Dan Tuhan sendiri yang menyertai saya. Lebih dari itu usaha Tuhan. Saya nggak kebal kok, saudara. Saya bukan orang sakti. Sakti mandraguna. No. Hari Sabtu kemarin saya drop. Dan ya, gula darah saya sampai 63. Dari sekitar 170-an dalam waktu sangat singkat. Tidak ada 2 jam, tiba-tiba 1 jam setengahan, tiba-tiba turun jadi 63. Orang bilang apa, Pak? Hipoglukokemi, ya. Hipoglukokemi. Dan hipoglukokemi itu berbahaya, saudara. Lebih berbahaya daripada gula darah Anda naik. Begitu gula darah naik jegret sampai puncak, Anda masuk ruang ICU, tembak insulin, Anda turun, Anda siuman, Anda sehat, betul tidak? Bisa bangun lagi. Itu sebabnya kalau wah Pak tinggi, wah enjoy aja, pasti sembuh kok. Kenapa? Begitu diturunkan sembuh. Yang penting nggak kesenggol nggak kesenggol virus corona aja. Yang penting itu aja, saudara. Tetapi kalau hipoglukokemi begitu drop, nggak bisa bangun, saudara, bablas selamanya.
Betul? Nggak bisa. Dan saya alami, saudara, hari Sabtu kemarin. Jam 10, saya minum obat lebih. Jam setengah 11, jam setengah 11 lebih ya. Hampir 1 jam. Nggak ada 1 jam, tiba-tiba drop. Saya sempat tertidur. Tapi Roh Kudus bekerja. Orang bilang katanya kalau itu terjadi pada saat tidur, bablas ya. Itu paling berbahaya, saudara. Dan saya alami. Saya tertidur, saya capek, aduh, kok rasanya gini. Loh, kenapa saudara kok bisa terjadi seperti itu? Ya simpel, sederhana. Saya mau makan, tapi kemudian pada ibu masih masak, belum selesai, saya sudah kelaparan, saudara. Ya, dan keluar kelaparan, akhirnya udah apapun yang saya ada, saya makan. Ada tahu, saya makan. Ada buah-buahan, saya makan. Pokoknya saya makan kenyang. Begitu ibu sudah selesai masak, selesai, saya sudah kenyang. Perut saya sudah tidak kuat. Hasilnya apa? Saya minum obat. Begitu saya minum obat, ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasih obat itu yang bikin ngejoblok. Selesai minum obat, saya duduk, kenapa kok aku tiba-tiba rasanya kok lemas, pengen aduh gimana? Akhirnya saya pun masuk ke kamar dan saya pun tertidur. Saya pun bahkan begitu lupa langsung hilang, tidur. Tapi tiba-tiba inilah punya hati yang bergantung kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan pelihara. Itu berbahaya, saudara. Situasi itu saya adalah berbahaya. Kenapa? Bablas. Bisa bablas. Tapi tiba-tiba seperti ada sesuatu yang mengagetkan saya. Saya kaget. Saya bangun. Begitu saya bangun, malah kaget sekali. Badan saya keringatan. Dingin sekali rasanya. Dan tangan saya mulai bergetar. Kedinginan, saudara. Bergetar. Saya kaget sekali. Loh, kenapa aku badanku saya gini? Saya mau bangun nggak bisa, saudara. Mau ngangkat tangan, aduh sudah nggak bisa. Berat sekali. Tapi saya berkata, Yesus, saya tetap bangun. Dan saya bisa bangun. Yang di sebelah saya ada cek gula darah. Dan kemudian saya ambil. Dan saya mulai cek. Ternyata drop 63. Baru dari 170-an sekian. Tiba-tiba turun dalam tempo 1 jam. Nggak nyampe 1 jam. Drop sampai 63. Itu sebabnya lemes saya. Dan saat itu ibu pas saat tadi situ langsung saya bilang, aku gini nggak cari. Ibu langsung cari buah, ambil makan yuk. Kemudian cari nasi. Anak saya Abed akhirnya bikinkan teh manis. Ya diminum manis. Ya. Walaupun diminum kurang manis, saudara, saya masih butuh gula, masih nggak tahu, mungkin dia takut. Bapak itu kan ada harus biasanya saya teh tawar, dikasihnya sedikit aja. Waduh. Akhirnya setengah jam, saya cek lagi naik jadi 96. Badan sudah mulai agak hangat. Saya bilang nih, tanganku gemeter semua, nggak bisa buat apa. Terlambat dikit bablas. Saya punya kerentanan, tapi ketika saya bergantung kepada Tuhan, punya hati yang sungguh di hadapan Tuhan, maka catat baik-baik, Tuhan akan jadikan hidup kita kesaksian. Amin. Tuhan akan lindungi kita. Sekalipun saya menghadapi maut pada saat itu, Tuhan bangunkan. Tuhan bangunkan. Amin. Itu sebabnya pagi hari ini miliki ketergantungan dengan Tuhan, bukan dari apa yang kau lakukan, tapi miliki hati. Ketika engkau punya hati yang sungguh di hadapan Tuhan, hati yang mau bergantung dengan Tuhan, dengan sendirinya terpancar dari kehidupanmu. Yaitu apa? Kau akan cari Tuhan dengan segenap hati. Halo, walaupun situasi kondisi apapun, kau akan cari Tuhan. Walaupun kita nggak sanggup, kita akan cari. Walaupun kita nggak mampu, kita akan berikan yang terbaik. Kita akan rela berkorban. Kita akan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Catat baik-baik. Miliki hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Saya sudah alami, saudara. Akhirnya hari Minggu saya bisa melayani, saya segar, semangat. Dan saya diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Kenapa? Cari Tuhan. Dengan apa? Hatimu. Hati. Amin. Maka catat baik-baik. Hari ini mari, di tengah situasi kondisi yang ada, Tuhan taruh kemenangan yang gilang-gilang.
ketika kita punya hati yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kalepos masa sukar ini, yaitu suatu kondisi di mana tidak seorang pun dapat bertahan hidup. Catat, hanya orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, memiliki hati yang tercermin melalui sikap hidup kita, melalui apa yang terlihat. Wow, sesuatu yang besar terjadi. Amin. Saya ngalami dan saya sangat diberkati Tuhan. Maka saya percaya firman ini pun akan hidup dan menghidupi saudara. Apapun kelemahanmu hari ini, percaya, bergantung kepada Tuhan. Ubah pola pikirmu hari ini. Miliki hati yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Miliki hati yang mengasihi Tuhan. Hatimu, Tuhan lihat hatimu. Maka segala yang terbaik akan mengejar. Nggak usah pikirkan itu. Dia akan mengejar. Amin. Saya berdoa untuk Anda dimanapun Anda berada. Ketika Anda hari ini meresponi firman Tuhan ini, Anda memiliki hati yang sungguh, yang terpancar dari kehidupanmu, maka catat baik-baik, kemenangan terjadi, tergenapi atas hidup. Apapun kelemahanmu, letakkan itu di kaki Tuhan, bergantung mutlak. Dan mulai hari ini cari Tuhan bukan supaya engkau mengalami mujizat. Cari Tuhan bukan supaya engkau diberkati. Cari Tuhan bukan supaya masalahmu selesai. Cari Tuhan bukan supaya engkau punya jalan keluar. Cari Tuhan bukan supaya engkau aman. Bukan. Tapi mulai hari ini ubah pola pikir. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Kejar hadiratnya. Terus tingkatkan kualitas. Waktu ini kita sangat mepet, sangat singkat. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi waktu itu sudah sangat dekat. Pergunakan waktu ini dengan baik. Maksimalkan hatimu terbaik untuk Tuhan. Berikan, pergunakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ketika kau punya hati yang sungguh-sungguh, sekalipun kau ada di rumah, ingat, Roh Allah bekerja atasmu. Hari ini hadiratnya menjamah. Engkau yang lemah, engkau yang sakit, engkau yang mengalami penderitaan, krisis, catat. Hari ini Tuhan beri kemenangan. Ketika engkau punya hati yang sungguh untuk Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Ku berikan hatiku Tuhan. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanku, nyatakan jalanku, nyatakan jalanku. Firman-Mu sudah tertabur benih yang baik dan akan bertumbuh subur, berbuah lebat, menuai yang terjadi. Sehingga setiap umat Tuhan yang hari ini merespon dengan benar, memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan hati yang tercermin dari sikap dan kehidupan, terpancar
indahnya firman-Mu melalui hidup kami, maka kemenangan terjadi di tengah krisis. Dan kami tahu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Roh yang hidup berkuasa atas kami, melepaskan kami dari setiap jerat maut, sehingga kami boleh mengalami kemuliaan kedahsyatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun umat-Mu berada hari ini, hati yang sungguh akan membuat setiap umat-Mu pun mengalami kedahsyatan Tuhan hari ini, mengalami perkara-perkara ajaib, dan kemenangan di tengah krisis terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dalam segala kelemahannya diberikan perlindungan, penyertaan, pemeliharaan yang sempurna. Dan bahkan di tengah-tengah pandemi virus corona, kemuliaan-Mu dinyatakan. Dan Tuhan bawa setiap umat-Mu untuk mengalami segala yang terbaik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Keluarga kami, kota kami, bahkan bangsa kami Indonesia terberkati Tuhan. Di dalam situasi kondisi yang sulit sukar, kemuliaan, hujan lawatan terjadi. Sehingga hari ini pandemi virus corona dengan segala dampak-dampaknya, Tuhan percepat sehingga nama-Mu dipermuliakan. Selesai, dan kami akan menjadi kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih memberkati setiap umat-Mu hari ini dengan perlindungan, penyertaan kuasa Allah yang dahsyat dan kemenangan yang gilang gemilang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh bersyukur. Sepanjang hari ini kami menyerahkan perjalanan hidup kami, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pertemukan kami kembali besok pagi dan setiap hari di doa fajar jam 5 waktu Indonesia bagian tengah hari ini, di mana kemuliaan Tuhan akan kami alami dan penyertaan Tuhan sempurna sepanjang hari. Kami boleh alami kedahsyatan-Mu. Terima kasih. Kami boleh mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akhiri doa fajar pada pagi hari ini. Dengan kedua tangan kami terangkat, kami terima berkat-berkat yang dahsyat luar biasa dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan kembali kau ke aktivitasmu masing-masing, dimanapun kau berada hari ini, dengan menerima dan membawa berkat-berkat yang terbaik, berkat yang luar biasa, perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Yesus Kristus dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya, hingga Maranatha Yesus Kristus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama dengan saya umat pemenang, amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.